Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haning Sumarni. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2025. Saya mengajar di SD Negeri Pagersari Cianjur pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan tema Kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah siap untuk belajar? Siap masuk kelas? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ulangi ya sekali lagi biar kompak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita belajar, kita akan baca doa terlebih dahulu ya. Sekarang rapikan dulu barisannya. Nanti yang paling rapi baca doa ke depan, pimpin baca doa. Hari ini di antara kalian temannya siapa yang tidak hadir? Hadir, alhamdulillah hadir ya. Sekarang silahkan yang paling rapi Agung pimpin baca doa ke depan, silahkan. Siap, baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agung duduk kembali. Baiklah, sekarang kita akan belajar mengenai kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Sebelum itu, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, minggu kemarin kita belajar tentang apa?
salat Jumat, duha, dan tahajud. Baiklah, bagus. Kalian masih ingat. Sebelum kita ke pembelajaran, kita akan murojaah terlebih dahulu ya. Murojaahnya surat Al-Maun yang minggu kemarin kita pelajari. Mari bersama-sama kita murojaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah murojaah. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai bentuk nasionalisme kita terhadap tanah air ya. Silahkan, ayo ke depan. Pimpin nyanyi Garuda Pancasila. Silakan berdiri, silakan untuk berdiri. Lagu si kecil. Ayo berdiri semuanya. Garuda Pancasila, aku gak pendukungmu. Patriot setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kita bersama sentosa. Ya, alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Sekarang kita akan ice breaking terlebih dahulu ya, yaitu tepuk anak soleh ya. Tepuk, kita bareng-bareng ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, sebelum kita belajar, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian ya mengenai kenapa kita harus menjaga hubungan yang baik dengan teman-teman di sekitar kita. Kenapa? Coba. Ada yang tahu tidak? Kenapa kita harus menjaga supaya jangan berantem? Kenapa? Supaya apa? Ya, agar bisa saling tolong menolong. Terus apa lagi? Bisa mempererat persaudaraan. Ayo apa lagi? Kenapa? Selain itu apa lagi? Ada yang tahu tidak? Tadi kata Ayu agar saling tolong menolong. Terus kata Pak Hira agar mempererat tali persaudaraan. Terus apa lagi? Apa? Mempererat silaturahmi. Terus apa lagi? Sudah? Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita
pelajari, yaitu menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan baik ya. Yang kedua, apa yang kedua? Yang ketiga, lihat, perhatikan gambar ini. Ini gambar lagi apa? Membangun rumah. Yang membangun rumah ada apa saja di sini? Lihat, ini ada apa aja? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ayo. Kalau misalkan rumah ini bisa nggak? Tidak bisa berdiri. Begitupun dengan persaudaraan kita ya. Begitupun dengan kita sesama bersaudara. Kenapa persaudaraan itu sangat penting? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damai karena antara kedua saudara yang bersaudara dan bertawakal kepada Allah ya. Perumpamaannya, persaudaraan sesama mukmin seperti bangunan yang saling menguatkan. Ya tidak? Tadi bangunan saling menguatkan tidak? Ya, begitupun dengan persaudaraan. Adapun langkah pertama Nabi Muhammad SAW pertama nyampe di Madinah, pertama sampai di Madinah, langkah yang Nabi Muhammad itu apa yang Nabi Muhammad ambil? Membangun masjid. Ya, pertama Nabi Muhammad datang ke Madinah yaitu membangun Masjid Nabawi. Membangun Masjid Nabawinya itu adalah memilih tempat unta beliau berhenti. Misalkan untanya berhenti di sana, berarti Nabi Muhammad membangun masjidnya di lokasi unta tersebut berhenti. Adapun proses membangun Masjid Nabawi adalah Nabi Muhammad membeli tanah milik dua anak yatim, ya. Membeli tanah dari dua milik anak yatim. Terus setelah membeli tanah, kemudian Nabi Muhammad apalagi menebang pohon kurma. Kemudian setelah menebang pohon kurma, Nabi Muhammad memindahkan kuburan tua. Karena tanah itu adalah tanah milik kedua anak yatim, setelah dibeli Nabi Muhammad kemudian menebang pohon kurma tersebut. Di tanah tersebut Nabi Muhammad menebang pohon kurma. Selain menebang pohon kurma juga di tanah itu ada kuburan tua. Akhirnya Nabi Muhammad memindahkan kuburan tua tersebut. Terus setelah dipindahkan kuburan tua, setelah pohon kurmanya ditebang, lalu Nabi Muhammad bersama para sahabatnya itu bergotong royong untuk membangun apa? Membangun masjid. Adapun tiang-tiang masjid itu dari batang kurma tersebut yang telah ditebang ya. Kurma yang telah ditebang, tiang-tiangnya dijadikan apa? Membangun masjid. Selain itu juga atap masjid itu terdiri dari daun-daun kurma. Rasulullah memberi semangat kepada siapa? Sahabatnya yang sedang bekerja. Barang siapa yang bekerja akan mendapatkan 2 ganjaran. Masjid Nabawi itu sebagai pusat kegiatan. Dengarkan, Masjid Nabawi tidak hanya untuk sholat ya, tetapi juga sebagai satu tempat bermusyawarah. Yang kedua, apalagi?
Terus yang ketiga, pengobatan kaum muslim. Dan yang terakhir itu adalah penampungan kaum fakir, yaitu ahli asupah ya. Jadi Masjid Nabawi itu tidak hanya digunakan bukan tempat sholat saja, tetapi banyak manfaatnya tidak? Banyak. Baik, adapun rumah Nabi Muhammad SAW adalah dibangun dengan bahan yang sama, sederhana kayak masjid tadi. Rumah Nabi Muhammad itu hanya memiliki satu kamar untuk istri beliau. Siapa nama istrinya? Sauda. Nabi Muhammad menempati rumahnya, pindah setelah 7 bulan tinggal di rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansori. Nabi Muhammad itu sangat sederhana tidak? Coba, memiliki berapa kamar? Adapun alasan hijrah atau pindah tempat tinggal, yaitu alasannya kenapa? Mengapa Rasulullah dan para sahabat hijrah? Kenapa? Ada yang tahu tidak? Karena yang pertama itu ada ancaman di Mekah. Yang kedua, mereka ya, selain mereka ada ancaman juga pada Nabi Muhammad. Yang berhijrah itu mereka meninggalkan harta benda mereka. Jadi mereka tidak membawa harta bendanya ya. Mereka hanya tangan kosong, yang dibutuhkan saja, jadi tidak dibawa semuanya. Mengerti? Selanjutnya, peran kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin, mereka yang hijrah dari kaum muhajirin itu artinya adalah mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Terus selain itu juga mereka merelakan harta benda dan keluarga demi keyakinan. Ngerti nggak hijrah itu apa? Tahu tidak hijrah? Tahu nggak? Hijrah itu kalau pindah sekolah, kalian tahu tidak? Apa pindah sekolah? Iya, apa pindah sekolah itu? Pindah sekolah itu apa? Ya, berpindah itu apa coba? Berpindah tempat. Ya, berpindah tempat. Selain berpindah tempat apa lagi? Meninggalkan tempat tersebut. Begitu Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu meninggalkan ya. Adapun kaum Ansor. Kaum Ansor itu siapa? Kaum Ansor itu penduduk Madinah yang menolong kaum muhajirin. Ya. Selain itu juga kaum Ansor itu membuka hati untuk menerima pendatang baru. Baik tidak kaum Ansor? Baik. Kalau kaum muhajirin itu mereka yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Mereka meninggalkan harta benda serta keluar. Nah, sedangkan kaum Ansor itu adalah penduduk Madinah yang menolong kaum muhajirin. Selain itu juga kaum Ansor yaitu membuka hati. Mereka membuka hatinya untuk menerima pendatang baru, yaitu siapa pendatang barunya? Kaum muhajirin. Baiklah, selanjutnya persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. Bagaimana persaudaraan mereka? Nabi Muhammad SAW menjalin ukhuwah persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. Kaum muhajirin itu adalah pendatang dari kota Mekah, sedangkan kaum Ansor adalah penduduk Madinah. Tujuan persaudaraannya yaitu menyediakan kebutuhan hidup bagi muhajirin. Jadi mereka membantu kaum Ansor membantu kaum muhajirin untuk membantu kesulitan kaum Ansor membantu kaum muhajirin untuk menjalani kehidupannya ya. Jadi mereka memberikan bantuan kepada siapa? Tadi kaum muhajirin ya. Selain itu juga Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum yang berbeda. Ya, contoh persaudaraan yang dijalankan Rasulullah yaitu adalah Zaid bin Haris bekas hamba
Saya dipersaudarakan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib itu? Tokoh Quraisy. Persaudaraan ini tidak hanya berbagi harta, tetapi juga adalah menghapus perbedaan sosial dan ekonomi, mengajarkan bahwa semua orang itu adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun piagam Madinah, perjanjian kerukunan. Piagam Madinah antara kaum muslimin yaitu adalah Muhajirin dan Ansor dan Yahudi di Madinah, menjamin. Selain itu juga piagam Madinah menerangkan tentang menjamin hak dan kewajiban yang sama untuk semua warga Madinah. Piagam Madinah yang ketiga itu adalah menghindari penganiayaan, menegakkan hukum tanpa membedakan suku dan agama. Jadi yaitu piagam Madinah terbagi menjadi berapa? 3. Perjanjian piagam Madinah yang pertama, perjanjian antara kaum muslim, yaitu Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dan Ansor adalah Yahudi di Madinah. Yang kedua, perjanjian piagam Madinah yang kedua, menjamin hak dan kewajiban yang sama untuk semua warga Madinah. Jadi tidak ada yang dibedakan. Yang ketiga, menghindari penganiayaan, menegakkan hukum tanpa membedakan suku dan agama. Mengerti? Adapun keragaman di Madinah sebagai kota yang beragam. Jadi di Madinah itu penduduknya beragam. Ada suku Aus dan Khazraj, yaitu siapa? Islam, ada Yahudi, ada penyembah berhala. Jadi di Madinah bukan hanya Islam saja, tetapi juga beragam. Ada siapa tadi? Yahudi, Islam, ada juga yang penyembah berhala. Begitupun di Indonesia sangat beragam tidak? Sangat beragam. Di kita juga bukan hanya orang Islam ya. Di kita juga ada orang Kristen, ada ya. Keragaman ini mengajarkan kita tentang pentingnya hidup rukun dan damai. Walaupun kita berbeda suku dan agama, kita harus tetap hidup rukun. Dan selain itu juga kita harus toleransi dan kerukunan dalam kehidupan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Muhammad membangun masjid di Madinah apa? Toleransi. Selain toleransi apa lagi? Menghargai perbedaan suku dan kerjasama antar sesama umat manusia. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara yang beragam suku, bahasa, dan agama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu dua ya. Sila pertama yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah menghormati perbedaan agama di Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya kita akan bekerja kelompok ya. Sekarang dibentuk kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Sekarang Ibu akan memberikan lembaran tugas kerja, kalian mengisinya. Setelah mengisi, kalian nanti mempresentasikannya ke depan setiap kelompok. Ibu akan membagikan kertasnya terlebih dahulu. Ya, isi dulu. Bareng-bareng mengerjakannya, jangan hanya sendirian. Ya. Sok diisi dulu. Bekerja sama dalam satu kelompok. Ya, sok diisi dulu ya. Didiskusikan dengan teman.
silakan isi bareng-bareng mengisinya. Ya. Kelompok terakhir. Silakan diisi ya. Dikeluarkan pulpennya sama atau pensilnya. Yang pertama, diskusikan dengan temanmu apa saja kegiatan yang biasa dilakukan di masjid sekitar rumah tempat tinggalmu. Apa saja, sok didiskusikan. Sudah beres tugasnya? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang kalian mempresentasikan tugas kalian ke depan ya. Setiap kelompok maju ke depan. Dimulai dari kelompok 1. Ini kelompok 1 silakan. Nanti siap-siap buat kelompok 2. Silakan kelompok 1 maju ke depan semuanya. Ayo, belajar. Yuk. Kita dari kelompok 1 akan saksikan kegiatan yang bisa dilakukan di masjid sekitar rumah tempat tinggalmu. Bisa mengerjakan sholat berjamaah, bisa mengaji, bisa untuk tawasulan, dan bisa untuk sholawatan. Mengapa persaudaraan itu penting? Karena kalau tidak ada persaudaraan, kita tidak akan bisa saling tolong menolong. Katakan bersama Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah. Buat hadis Nabawi. Ya, alhamdulillah sudah beres. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ini kelompok 3. Itu orang ajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok 3. Alhamdulillah sudah beres ya, semuanya sudah ke depan semua, bagus. Sudah dimengerti pelajaran hari ini? Baiklah, mungkin pelajaran ini kita cukupkan sampai di sini ya. Minggu depan kita akan belajar mengenai tentang membaca surat At-Tin ya. Kalian boleh mencari di rumah, di Al-Quran, atau di Google ya, di HP boleh mencarinya supaya minggu depan lebih paham.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Baiklah, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.